Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Nugroho SPD, mahasiswa PBG Daljab periode 2 tahun 2023 dengan nomor peserta PBG 201503845021 dan NIM X9022083398 Prodi Seni Rupa LPTK Universitas 11 Maret. Pada hari ini, Selasa 13 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada kompetensi dasar 4.4 menggambar flora, mata pelajaran gambar pada kelas 10 Desain Komunikasi Visual SMK Negeri 9 Kota Bekasi. Mari ikut saya mengajar ke dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, bertemu lagi dengan Bapak dengan pelajaran gambar. Tapi sebelumnya, silakan ketua kelas memimpin berdoa. Doa dimulai. Mari salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum ke pembelajaran selanjutnya, Bapak akan mengabsen kehadiran para siswa semua ya. Dwi Hayu, Syakila Galih, Muhammad Tamimi. Baik, hari ini semua masuk 100% alias masuk semua, alhamdulillah. Pada sehat semua ya. Baik, materi pada kesempatan hari ini adalah menggambar flora. Flora itu apa? Siapa yang tahu? Ya, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, pokoknya hidup di alam ya. Tapi sebelumnya, Bapak mau tanya nih, siapa yang masih ingat materi pembelajaran pada minggu yang lalu yang Bapak sampaikan? Ya, baik. Materi pelajaran minggu lalu yaitu tentang teknik-teknik menggambar. Teknik menggambar ada beberapa. Ya, yang pertama adalah teknik arsir, yaitu hatching, cross hatching, dan rendering, dan juga pointillis. Baik, ternyata masih ingat pelajaran atau materi pada pertemuan sebelumnya tentang teknik-teknik menggambar. Ada teknik arsir, linier, dusel, pointillis, hatching, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita mempelajari prosedur menggambar flora. Prosedur itu adalah cara atau tahapan-tahapannya menggambar objek flora. Kita lihat tampilannya. Ini adalah materi menggambar flora. Indikator pencapaian kompetensinya dari kita belajar menggambar flora ini dengan teknik kering dan style life langsung ya. Tujuan pembelajarannya adalah setelah siswa mempelajari prosedur menggambar flora, diharapkan dapat menggambar flora, dalam hal ini buah nanti, sesuai prosedur minimal 2 teknik yang dikerjakan secara mandiri. Jadi, kemudian manfaat dari kita belajar menggambar flora, yaitu ini akan terpakai nanti ketika kita sudah para siswa sudah kelas 12 atau kelas 11. Jika sekarang dasarnya sudah matang, dalam hal ini manualnya, nanti ketika membuat desain-desain itu sudah bisa memiliki keterampilan yang lebih, kompetensinya akan lebih, ide-idenya akan muncul secara lebih. Kemudian kita bersama-sama memperhatikan materi yang akan Bapak sampaikan. Jadi silakan disimak. Langkah-langkah menggambar flora dalam ini menggunakan teknik kering. Penyiapan alat dan bahan. Kalau kering berarti kita pakai pensil saja. Alatnya, bahannya kertas A3. Kemudian mengamati objek. Misalnya, objeknya adalah daun, ini juga flora. Kemudian menentukan teknik. Kita amati dulu. Ada seratnya, kok ini halus, berarti teknik yang tepat adalah teknik apa. Setelah diamati, ditentukan. Setelah menentukan teknik, barulah membuat sketsa global.
sketsa global. Nah, setelah sketsa global, kita membuat detail. Ini ada tulang-tulang daunnya, ada bintik-bintiknya dikit. Selanjutnya adalah finishing, itu merapi-rapihkan bagian-bagian yang dianggap perlu. Nah, ini adalah tahapan menggambar dari segi visual. Kita gambar, kita lihat nomor 1A itu masih global ya, sketsa global. Selanjutnya gambar 1B itu sudah ada penekanan-penekanan garis. Dan 1C itu sudah mulai mengarsir detailnya. Kemudian 1D yang terakhir itu sudah finishing, sudah detail menjadi sebuah gambar. Nah, ini ada video tutorial menggambar objek flora. Silakan disimak bersama-sama. Ini adalah video yang bentuknya animasi tentang menggambar flora atau tumbuhan, bisa itu buah. Flora yang kita gambar, kita ambil aja yang ada di sekitar kita. Misalnya daun atau buah-buah yang kalian sukai. Ya, setiap kelompok sudah membawa buah masing-masing kan? Ini namanya flora, itu sayuran, buah, tumbuh-tumbuhan itu termasuk flora. Kita perhatikan di dalam gambar tersebut, dari mulai membuat sketsa global, kemudian membuat arsirnya dari teknik yang sudah diketahui, kemudian membuat detail, dan selanjutnya akan ada finishing atau penekanan akhir, sentuhan akhir, itu namanya finishing. Baik, dari video tersebut tadi sudah dapat kita simpulkan ya, bahwasannya dalam menggambar benda, dalam hal ini flora, entah itu buah, sayur, daun-daunan, pepohonan, itu kita mengamati dulu. Kita amati, melihat teksturnya terutama, elemen-elemennya. Misalnya ini daun, ada tulang-tulang daunnya. Kemudian barulah kita membuat sketsa globalnya. Global seperti daun ini sketsanya. Setelah membuat sketsa dan kita sudah menemukan teknik yang akan kita terapkan, barulah kita membuat arsiran. Misalnya dengan arsir linier atau dusel. Nah, setelah itu, kita lihat ini ada tulang-tulangnya, ada tulang-tulang daunnya, kemudian kita bentuk. Kemudian, yang paling akhir adalah finishing, memberikan sentuhan akhir. Materi yang sudah kita dapatkan, Bapak punya sebuah permasalahan. Masalah yang harus dipecahkan oleh para siswa semua, yaitu buah yang kalian bawa, itu nanti menggunakan teknik apa? Dalam menggambar buah tersebut nanti menggunakan teknik apa? Silahkan nanti diamati secara kelompok, kemudian ditentukan posisinya bersama-sama, dan temukanlah teknik meskipun semua atau satu kelompok itu satu objek, tapi nanti hasil sentuhannya, penggorisannya itu akan berbeda-beda, tergantung karakter masing-masing. Nah, misalnya pisang ini nanti menggunakan teknik apa? Nah, itu adalah suatu permasalahan yang harus dipecahkan. Pecahkannya melalui menggambar, real, melakukan tindakan langsung. Baik, sampai di sini siapa yang mau bertanya? Baik, Pelangi. Cara menentukan teknik arsir dalam menggambar benda yang sulit itu gimana? Oh, untuk menentukan teknik menggambar benda yang sulit. Baik, sebelum Bapak jawab, siapa yang bisa menjawab? Cara menentukan teknik arsir pada benda yang rumit atau objek yang banyak, kita amati dulu bendanya, bagaimana teksturnya, apakah halus atau kasar. Barulah kita bisa menentukan bagaimana teknik yang akan kita gambar nantinya. Baik, jadi pertanyaan dari Pelangi tadi, bagaimana cara menentukan teknik yang teknik gambar dari benda yang sulit atau yang rumit? Nah, ternyata teman kita, si Batul sudah bisa menjawab. Jadi betul, tekniknya adalah sama, kita amati dulu. Meskipun itu benda yang rumit, atau benda yang bertumpuk-tumpuk misalnya, ini tutup lagi, ada lagi, kita amati teksturnya, konturnya, barulah kita menentukan tekniknya. Apakah ini ada garis-garisnya, bendanya, ada sesuatu yang kasar, atau ada bintik-bintiknya. Nah, bisa
kita temukan dan selanjutnya kita membuat gambar tersebut. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, silakan membentuk kelompok. Masing-masing kelompok 4 sampai 5 orang. Silakan membentuk kelompok dan duduk di kelompok masing-masing. Baik, semua sudah membentuk kelompok dan ada 3 kelompok. Nanti setelah Bapak bagikan kertas gambarnya, selanjutnya para siswa silakan membuka Google Classroom pada handphone masing-masing karena penugasannya nanti LKPD-nya Bapak kirim ke Google Classroom. Baik, silakan buka LKPD-nya berada di Google Classroom di handphone masing-masing. Silakan dibuka dan dipahami petunjuknya. Petunjuk soalnya atau LKPD. Sudah jelas ya? Baik, kalau sudah jelas, silakan objek buah yang dibawa masing-masing kelompok dikeluarkan, kemudian disusun berdiskusi. Diskusinya mengenai apa? Diskusinya yang pertama mengenai posisinya dengan persetujuan bersama. Kemudian setelah susunan objek atau posisi objek sudah tersusun, barulah menentukan teknik gambarnya dengan cara mengamati masing-masing benda tersebut. Kalau sudah, silakan mulai untuk menggambar. Jika sudah selesai mengidentifikasi, mengidentifikasi teknik gambarnya, barulah mulai untuk menggambar objek benda tersebut. Ulangi, jangan buat mainan. Setelah kalian mulai mengerjakan LKPD, menggambar flora, siapa yang mau bertanya? Ya, Tamimi, silakan. Dalam menggambar benda, apakah kita boleh menggunakan lebih dari satu teknik dalam satu objek? Baik. Pertanyaan Tamimi adalah, dalam menggambar suatu objek benda, apakah kita boleh menggunakan lebih dari satu teknik? Jawabannya adalah boleh. Dan itu sangat perlu jika objek tersebut memiliki tekstur yang berbeda. Misalnya, sebelah sisi kanannya itu teksturnya halus, kemudian sebelah sisi sampingnya teksturnya itu bergaris, atau ada bintik-bintiknya, kita pasti menggunakan teknik-teknik tersebut atau lebih dari satu, sesuai dengan kondisi benda tersebut. Jadi jawabannya adalah boleh. Ya, ini posisinya seperti ini ya, kayak gini nih posisinya nih. Nih, kita lihat itu kan posisinya kan, berarti ini agak ada ininya dikit. Tuh. Nih, posisinya kan sini bedanya. Nah, jadi pembuatan objeknya itu dia simetris atau tidak antara satu bagian dan bagian yang lainnya. Baik, yang sudah selesai, silakan ditempel di belakang. Ayo, siapa yang pertama kali selesai? Ayo, oke, si Sabrina, silakan. Baik, Sabrina, jangan nempel. Yang sudah selesai, sesuai dengan bidai masing-masing ya. Ayo cepat nak, ditempel. Gantian, nempelnya secara bergantian, jangan berebutan.
Masih nggak? Double timnya? Nggak. Itu si Sabrina tuh. Nih, bawa masih nih. Masih nggak nih? Jika sudah, kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, nanti ketika presentasi, mempresentasikan hasil karyanya, misal kelompok satu maju, itu yang ngambil satu kelompok, satu orang aja ngambil, kemudian dibagikan di sini ya. Yang lain sudah stay di sini. Baik, untuk presentasi pertama dari kelompok satu silakan maju. Yang satu ngambil karyanya. Silakan kelompok yang lain memperhatikan dan nanti silakan memberikan tanggapan atau bertanya boleh. Silakan mulai kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya yang sudah kami buat. Objek yang kami buat adalah buah pisang. Setelah kami menata objek, kemudian mengamati tekstur buah pisang tersebut, maka kami dapat menentukan teknik gambar yang digunakan, yaitu teknik arsir, linear, Dussel, dan pointillis. Beberapa teknik tersebut yang kami gunakan dan kami padukan dalam menggambar objek buah pisang. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, silakan bertanya dari kelompok 2 ya. Dari kelompok 2 akan bertanya. Mengapa kalian memakai dua teknik dalam menggambar pisang? Apa alasannya? Izinkan saya menjawab. Kami menggunakan atau memadukan dua teknik menggambar karena sesuai dengan pengamatan dan penyelidikan kami yang kami lakukan pada pisang yang kami jadikan objek ini. Teksturnya yang halus dan juga sedikit bintik-bintik sehingga kami memadukannya dengan pointillis juga. Buah pisang ini juga memiliki tekstur kasar pada bidang-bidang yang lain. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan silahkan ditutup. Presentasi ditutup. Demikian pemaparan teknik menggambar objek pisang. Dari kami ada yang kurang lebih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulin ya, kumpulin. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, kelompok 1 sudah mempresentasikan ya, tentang buah pisang, objek pisang yang telah dibuat oleh kelompok 1. Dalam presentasi tadi disebutkan bahwa pisang yang kelompok 1 buat itu menggunakan teknik perpaduan antara teknik linear dan pointillis. Karena pisangnya itu ada bintik-bintiknya juga. Jadi secara proporsi ini sudah bagus, hanya saja untuk ketepatan bentuknya lebih ditingkatkan lagi dalam mengamati dan menggambar objek pisang. Ketepatan bentuknya lebih ditingkatkan lagi. Baik, selanjutnya kelompok 2, silakan. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil karyanya. Nanti silakan bila ada yang menanggapi atau bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mohon izin untuk mempresentasikan hasil karya kami. Objek buah yang kami gambar adalah buah nanas, buah yang dominan bertekstur kasar. Kami menemukan beberapa teknik untuk menggambar nanas ini, yaitu teknik arsir linear, arsir silang,
dan dusel. Alat yang kami gunakan untuk menggambar buah nanas ini menggunakan pensil 2B dan penghapus. Kami menyelesaikan karya ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menanggapi buah nanas yang kelompok 2 gambar. Menurut saya, buah nanas, bagian dari atas buah nanas dan bagian lain itu tidak sepenuhnya halus, melainkan ada bintik-bintik kecil. Jadi menurut saya, lebih baik menggunakan teknik pointillis agar hasilnya lebih baik. Terima kasih. Baik, silahkan dijawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya, terima kasih atas masukannya dari kelompok 3. Kami akan menambahkan teknik pointillis pada gambar kami setelah presentasi kali ini agar gambar kami jadi lebih bagus. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mau melakukan ini dulu, feedback dulu ya. Untuk buah nanas yang kelompok 2 gambar dengan meniru objek yang sudah ada, ini memang memerlukan beberapa teknik karena teksturnya itu tidak satu tekstur, atau dalam satu nanas itu ada beberapa tekstur. Misalnya di bagian matanya ini ada kayak daun-daunnya kering, kemudian ada bagian halus. Nah, tadi masukan dari kelompok 3 bahwa di bagian daun atau daun kepala ya, kepala nanas ada daunnya tuh. Itu ada bitik-bitiknya. Nah, nanti dia mati lagi objek aslinya apakah ada bitiknya atau enggak. Misalnya ada ya, kita harus memberikan di situ. Bapak mengapresiasi atas karya kelompok 2. Silakan. Baik, sekarang kelompok 3 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil karyanya. Baik, silakan kelompok 3 untuk menyampaikan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil karya kami dari mengamati objek buah apel. Sebelum kami menggambar, kami menyusun posisi objek apel. Selanjutnya mengamati dan mengidentifikasi teknik yang sesuai untuk menggambar buah apel. Dari hasil identifikasi kami terhadap buah apel, kami menemukan teknik dusel dalam menggambar buah apel karena teksturnya cenderung lebih halus. Dalam teknik dusel tersebut, kami menggosokkan serpihan atau goresan pensil pada gambar. Bagian yang gelap akan kami buat gosokan pensil yang kuat, sedangkan objek yang terang pelan-pelan dalam menggosok. Kami juga menerapkan teknik rendering. Apa sih teknik rendering itu? Yaitu dengan menggunakan penghapus untuk menipiskan bagian gelap di beberapa tempat agar terkesan lebih ringan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bagaimana jika menggambar buah apel menggunakan teknik arsir silang atau pointillis? Izin menjawab, untuk penggunaan teknik silang atau arsir silang pada objek apel menurut kami tidak cocok dikarenakan akan membuat bentuk apel lebih condong ke kain. Ya, siapa yang tanya tadi? Yang ini? Oh, Farel ya. Baik, dijawab oleh si Anggun. Nah, itulah jawabannya. Jadi, kalau misalnya menggunakan teknik yang lain, dikhawatirkan akan menjadi kaku. Izin bertanya lagi, tapi di tekstur buah apel juga terdapat bintik-bintik pada permukaannya. Itu gimana? Sebelumnya pada objek yang kami amati sendiri tidak ada tekstur titik-titik pada apel, jadi kami tidak menggunakan teknik pointillis. Bagaimana? Sudah puas jawabnya? Wah, gitu ya. Baik, sebelum ditutup, Bapak berikan masukan dulu ya. Buah apel yang dibuat oleh kelompok 3 itu berjumlah 3, sesuai dengan kelompoknya jumlahnya ya, ternyata bawahnya. Nah, posisinya itu berbeda-beda, kemudian mereka cenderung menggunakan teknik dusel karena lebih halus ya. Apel itu teksturnya lebih halus,
dan tidak ada pointillisnya karena memang hasil pengamatan dari kelompok 3 tidak ada unsur-unsur titik-titik, bintik-bintik yang ada pada objek apel. Oleh karena itu, arsir yang digunakan adalah dusel, yaitu dengan menggosok-gosok. Silakan ditutup kelompok 3. Sekian dari kelompok kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para siswa semua, kita sudah melaksanakan prosedur menggambar flora. Dalam hal ini objeknya adalah buah. Dari 3 kelompok, ada yang buah pisang, ada yang buah nanas, ada buah apel. Bapak ambil satu perwakilan setiap kelompok untuk memberikan feedback. Jadi ketiga objek buah yang sudah siswa gambar ini memiliki teknik yang berbeda-beda. Misalnya dalam gambar buah pisang itu cenderung menggunakan teknik campuran, yaitu teknik dusel, kemudian ada teknik linear, garis, dan pointillis sesuai dengan objek yang sebenarnya. Memang unsur-unsur tersebut ada di dalam buah pisang yang dibawa oleh kelompok 1. Selanjutnya, yang kedua adalah objek nanas. Ini dari kelompok 2. Objek nanas yang dibuat oleh kelompok 2 meletakkan objeknya secara berdiri. Kemudian ini lebih menggunakan banyak teknik karena memang tekstur pada buah nanas itu bermacam-macam dan konturnya juga bermacam-macam. Ada yang halus, ada yang di bagian mata-matanya nih ada kayak daun-daun kering gitu kan, itu lebih kasar. Kemudian ada duri-durinya, runcing-runcingnya, dan daun kepalanya ini di bawahnya halus, tapi tadi ada masukan dari kelompok lain. Coba ada nggak titik-titiknya setelah dia mati? Ternyata tidak ada titik-titiknya. Ini buah nanas yang sudah dibuat. Bagian terangnya berada di sisi kiri, ini bagian terangnya. Selanjutnya dari kelompok 3 yaitu buah apel. Ada 3 buah yang dibawa oleh kelompok 3, kemudian penyusunannya disusun 3, akan tetapi sudut pandangnya berbeda-beda antara anggota kelompok 1 dengan kelompok yang lainnya. Makanya meskipun satu kelompok itu terdiri beberapa siswa dan hanya satu objek, tapi posisinya sudut pandangnya itu berbeda-beda. Apel ini lebih menggunakan teknik dusel dan perpaduan linear atau garis sesuai dengan tekstur yang ada pada apel tersebut. Baik, ternyata para siswa semua sudah mencapai tujuan pembelajarannya, yaitu dapat setelah mempelajari prosedur menggambar flora, sudah dapat menggambar objek flora sesuai prosedur minimal 2 teknik yang dikerjakan secara mandiri. Semua sudah bisa, gambarnya sudah bagus, meskipun ada beberapa yang harus ditingkatkan lagi, terutama ketepatan bentuknya. Terus Bapak sangat mengapresiasi bahwa tujuan pembelajaran pada hari ini telah tercapai. Baik, selanjutnya untuk refleksi silakan satu siswa untuk maju ke depan memberikan refleksi atau uraian pembelajaran pada hari ini. Siapa? Oh ya, Sabrina, gantian ya. Assalamualaikum teman-teman. Saya akan menanggapi dan merefleksi pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran hari ini adalah menggambar flora, yaitu buah. Menurut saya ini sangat seru dan menyenangkan, karena kita dapat menggambar dengan meniru langsung objek benda buah yang asli. Bukan sekedar membayangkan saja,
Dengan melihat buah asli, saya dapat menentukan teknik menggambar yang sesuai. Prosedur menggambarnya adalah kita secara berkelompok memilih objek flora buah, lalu bersama-sama kita menentukan posisi buahnya. Kemudian, menentukan teknik gambar. Meskipun dengan satu objek buah yang sama, tetapi kita menggambarnya masing-masing secara mandiri. Dalam satu kelompok pun hasil gambarnya bisa berbeda. Demikian simpulan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih kepada Sabrina yang sudah memberikan refleksi atau rangkuman pembelajaran pada hari ini dengan materi menggambar flora. Jadi ternyata menggambar flora ini sangat menyenangkan ya, karena kita meniru objek aslinya. Bukan hanya membayangkan atau berangan-angan, tapi kita mengamati langsung seperti apa sih bentuk nanas itu atau bulatan apel itu seperti apa. Nah, kita sudah dapat melaksanakan menggambar style life atau menggambar secara langsung. Dari materi prosedur menggambar flora, dari kita tadi para siswa menata objek, kemudian mengamati, mengenali, mengidentifikasi, dan akhirnya menemukan teknik untuk menggambar objek tersebut, kemudian menggambar objek dan menerapkan teknik gambar yang telah ditentukan atau kalian para siswa temukan, dan finishing penekanan akhir sehingga menjadi karya, dan para siswa juga sudah bisa mengkomunikasikan, mempresentasikan hasil karyanya atau penemuannya di depan kelas. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini, tadi Bapak memberikan permasalahan, yaitu apa teknik gambar yang tepat digunakan untuk menggambar benda yang para siswa bawa. Ternyata para siswa sudah dapat menemukan jawabannya. Jawabannya adalah tadi seperti yang sudah para siswa presentasikan. Itulah jawaban dari permasalahan yang Bapak berikan. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari menggambar prosedur menggambar fauna. Fauna itu adalah hewan. Dan gambar yang tadi ada masukan, ada baik dari Bapak ataupun dari teman-teman lainnya, misalnya ketepatan bentuknya kurang atau masih kurang sentuhan, nanti dibenerin lagi. Minggu depan kita mulai belajar prosedur menggambar fauna atau hewan. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, dan ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Silakan ketua kelas memimpin berdoa untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Doa dimulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi.